Halo sahabat semua, saya Lilo. Kami akan mengadakan pameran kelompok satu sama, di mana kelompok ini terdiri dari 9 pelukis, yang masing-masing pelukis nantinya akan mempunyai hak untuk melaksanakan pameran di tempatnya masing-masing. Pertama kali kita sudah melaksanakan acara pameran itu di studio Curah Krakal, studio Lumah Ceket. Berikutnya saya mendapatkan mandat untuk mengadakan pameran ini di Jajak, tepatnya di warung Eyang Kakung. Dan untuk kali ini saya akan mengangkat tema Mr. Kojin. Sebagai seorang seniman, seorang pelukis, Mr. Kojin mempunyai sesuatu yang unik, menurut saya unik, karena eksistensinya dalam dunia seni lukis itu sangat-sangat patut ditauladani dan sangat-sangat militan, dimana ketika mungkin satu angkatan dengan dia, orang-orang yang berkecimpung dan menekuni seni lukis itu sudah berguguran, dalam artian sudah tidak menekuni dunia lukis sendiri, berganti dengan usaha-usaha lain. Tapi Mr. Kojin konsisten ya. Saya menganggap konsisten karena dari awal saya tahu Mr. Kojin sebagai pelukis, dan ketika terakhir kali saya ketemu, dipertemukan di dalam kelompok satu sama ini, dia tetap konsisten dengan dunianya. Itu yang membuat saya salut dan harus mengangkat tema Mr. Kojin ini. Yaitu mungkin sedikit gambaran kenapa saya harus mengangkat tema Mr. Kojin. Mungkin ini sebagai wujud visual dari karya saya mengangkat tema Mr. Kojin. Judulnya adalah Memories Land, Tanah Kenangan. Tanah Kenangan ini mengembalikan cerita-cerita tentang Pak Kojin ketika dia dimana pernah tinggal di Banyuwangi, di Jajak tepatnya. Dia pernah bercerita tentang kisah, istilahnya mungkin kisah kelam dia waktu kisah getir dia. Saya ada tulisan-tulisan ini, cerita singkat tentang Pak Kojin, ceritanya kegetiran dia ketika pernah mendapatkan persekusi, di mana kejadiannya dia mendapat intimidasi dari lingkungan, bahkan dari mungkin orang tuanya sendiri, karena ada cerita dia tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada dirinya, bahwasanya dia harus mengakui apa yang tidak dilakukan dan harus mendapatkan intimidasi itu, mendapatkan bogem mentah.
ya itulah mungkin. Tetapi bagaimana dia menyikapi itu semua dengan cara dia sendiri. Ya mungkin itu sesuatu yang selalu dia ingat, karena dia merasa ketidakadilan pada dirinya dengan hal yang terjadi pada saat itu. Ini visualnya dengan ikatan tali yang menggambarkan seolah-olah dia harus terikat dengan apa yang tidak dilakukan, sampai dia merasa mengapa ini harus terjadi padaku, apa salahku Tuhan. Bahkan dia sampai merasa seperti itu, yang mana saya tahu jiwa seorang Mr. Kojin. Yaitu sedikit cerita tentang Mr. Kojin dari versi Pak Kojin sendiri. Dan saya berharap ada sudut pandang lain tentang Pak Kojin dari orang-orang yang sudah mengenal dia, baik secara eksklusif, pernah dekat atau gimana. Ya saya berharap orang-orang yang pernah mengenal Pak Kojin bisa kembali mengingat memori tentang Pak Kojin. Yaitu tujuan saya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang tema Mr. Kojin ini. Terima kasih.